Halo teman-teman, di video ini kita akan membuat fitur register dan login menggunakan Firebase Authentication. Oke, jadi pertama-tama kita langsung install aja dulu package yang dibutuhin, yaitu Firebase Auth. Kita bisa tambahkan di terminal Firebase Auth seperti ini. Tinggal kita tunggu. Nah, ini sudah bertambah. Selanjutnya kita bikin tampilan screen-nya dulu ya. Kita ke folder lib, terus tambahin aja di sini auth screen.dart. Ini kita matiin dulu supaya tidak mengganggu ya. Oke. Kita bikin di sini stateful widget auth screen seperti ini. Lalu di sini kita bikin controllernya untuk email dan password ya pastinya. Controller, email controller sama dengan text editing controller. Kita kopas, terus tinggal kita ganti email menjadi password. Oke. Terus di sini kita bikin sediain variable message ya untuk menampung message yang akan dilempar nantinya. Kita kosong kayak gini dulu aja. Lalu kita boleh masuk ke tampilan UI-nya sekarang. Kita bikin di sini scaffold karena ini kerangkanya. Kita kasih app bar, simpel aja ya, title Firebase Auth. Kayak gini cukup. Lalu kita ke body. Kita kasih padding dulu ya. Terus padding misalkan 20 lah. Terus di sini kita bikin kolom aja ya. Tampilannya yang simpel-simpel aja. Text field, kita bikin text field untuk masukin email. Controllernya kita kasih email controller, decoration, kita kasih dekorasi sedikit, label text, email. Setelah itu kita copy, kita bikin untuk yang passwordnya sekarang. Kalau gua agak kecepatan dimundurin aja videonya atau di slow ya. Password. Terus kita kasih jarak dulu, misalkan 20 gitu ya. Untuk di bawahnya ada button register dan login. Kita bikin yang registernya dulu. Sini kita bikin function register. Ini pasti bakal error tapi nggak apa-apa karena kita belum bikin function registernya. Register seperti ini dulu. Kita copy lagi. Kita bikin yang login. Di sini kita ganti login. Teksnya kita ganti login juga. Setelah itu di sini kita kasih jarak lagi, misalkan 20 lagi gitu ya. Di bawahnya adalah message untuk menandakan apakah sudah berhasil login atau ada error atau yang lainnya gitu ya. Selanjutnya kita akan membuat fungsi register dan login. Kita bikin register dulu di sini, register asynchronous, kita try catch di sini supaya kalau misalkan ada error kita tahu ya errornya apa. Sini kita await Firebase Auth instance, terus create user with email and password. Seperti ini, emailnya diambil dari email controller.text, passwordnya password controller.text. Lalu udah, sesimpel itu doang. Terus kita cek di sini, misalkan berhasil, kita bilang register berhasil, gitu ya. Kalau misalkan error, kita cek juga di sini message errornya apa. Register gagal, gitu ya. Oke, jadi register sesimpel ini aja. Selanjutnya kita bikin fungsi yang login. Kurang lebih sebenarnya sama ya. Jadi kita bisa kopas aja ini biar cepat. Kita ganti login. Terus yang create user ini kita ganti dengan sign in with email and password. Terus di sini kita ganti ke login berhasil dan login gagal. Oke, jadi fungsi ini untuk bikin login, jadi loginnya harus yang udah terdaftar. Oke, sesimpel itu. Sekarang kita ke Firebase nya dulu sebelum kita coba ya. Firebase kita ke ini, pertama ke build, terus kita ke authentication,
Terus kita get started. Jadi kita harus hidupin dulu fitur authentication-nya. Karena tadi kita cobanya email dan password, jadi email dan password ini harus kita enable. Seperti itu, save. Setelah itu tinggal kita coba aja apakah sudah berfungsi atau belum. Jadi tinggal kita run aja, terus tinggal kita tunggu ya. Oke, di sini ada error. Kalau kalian ketemu error ini kan dikasih tahu nih caranya kayak gimana. Nah, ini ada error minimal SDK versionnya tuh kurang. Jadi kita tinggal ikutin aja suggestion dari errornya ini. Disuruh buka file build Gradle yang ada di directory ini. Sekarang tinggal kita buka aja, dia ada di Android app build Gradle yang ini sih berarti harusnya. Nah, di sini dibilangnya minimal SDK-nya 23. Oke, bisa kita ganti di sini ya, berarti kita ganti 23 kayak gini. Udah, tinggal kita coba run lagi. Oke, di sini udah tampil, tapi sepertinya kita ada yang kelupaan ya. Kita pergi ke main.dart dulu, lalu di sini, nah di sini kita lupa ganti nih. Ini kita hapus saja semua. Lalu my app-nya kita ganti menjadi material app home out screen. Kalau udah kita coba restart. Lalu kita tunggu. Nah, di sini udah berubah tampilannya ya. Sekarang kita coba untuk register ya. Misalkan namanya jondo@gmail.com, passwordnya 123456. Coba kita register. Kita tunggu. Nah, di sini ada muncul tulisannya register berhasil. Untuk membuktikannya kita tinggal cek aja apakah di sininya bertambah apa enggak ya. Kita pergi ke users. Nah, di sini muncul jondo@gmail.com. Udah berhasil ya registernya. Terus sekarang kita coba login. Login juga berhasil. Misalkan kita di sini kan masih template banget ya, belum ada loading segala macam, yaitu nanti belakangan. Yang penting fungsinya udah berjalan dulu. Kita coba salahin ya, apakah yang akan terjadi kalau misalkan kita salahin kredensial loginnya. Nah, di sini muncul login gagal, lalalalalalala gitu ya. Ini menandakan bahwa fungsi loginnya juga udah berhasil. Tinggal permasalahan bagaimana tampilannya biar lebih enak aja. Misalnya kita daftar lagi dengan email yang sama. Register gagal segala macam lalalala. Nah, sebenarnya udah secara fungsi email register dan juga login itu udah berhasil. Sekarang tinggal nanti gimana PR-nya tampilannya lebih bagus. Tapi itu belakangan aja. Yang penting fungsinya udah berjalan baik dari register ataupun login. Sesimpel itu guys, oke? Sekarang kita udah berhasil membuat fitur login dan register di Flutter menggunakan Firebase. Di video berikutnya kita akan belajar menyimpan data ke Firestore Firebase. Oke? See you in the next video. Thank you.